Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hermawan Susilo, Jaya 3 Humas. Tugas kearifan lokal dongeng cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Kota Dumai. Cerita rakyat Riau. Asal-usul Kota Dumai kisah dari Provinsi Riau. Kota Dumai adalah salah satu kota penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau. Awalnya, Dumai hanyalah sebuah dusun yang berubah menjadi desa Dumai, terus berkembang pesat hingga menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Bengkalis. Dengan pesatnya perkembangan dan pembangunan tahun 1999 berubah menjadi kota Dumai Kota. Dumai berada di pesisir pantai timur Sumatera yang menghadap ke arah selatan Malaka, yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk di dunia. Konon, ada sebuah legenda di kota Dumai yang dikenal legenda Putri Tujuh. Legenda ini mengisahkan tentang asal mula nama kota Dumai. Pada zaman dahulu kala di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu memiliki 7 orang putri yang cantik rupawan yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari Putri. Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagaikan sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagaikan semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikat terurai bagai mayang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Suatu hari ke-7 putri itu sedang bermain di lubuk sarang Umai. Mereka asik berendam dan bersenda gurau di sungai tersebut. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Ia adalah Pangeran Empang Kuala yang kebetulan melewati sungai tersebut. Sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari, gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai. Ya. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri Mayang Sari. Pangeran pun berniat untuk meminang. Aku harus meminangnya, gadis cantik itu harus menjadi istriku. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang Putri Mayang Sari. Utusan tersebut mengantar tapak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Ciksima sesuai adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pihak perempuan harus memberi balasan pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Kami datang kemari atas perintah Pangeran Empang dan Kerajaan Empang Kuala. Kami diminta menyerahkan pinangan Pangeran. Terima kasih sudah bertandang ke kerajaan kami. Ratu Ciksima mengisi pinang dan gambir pada kombul paling besar di antara 7 buah kombul yang ada di dalam tapak itu. 6 buah kombul lainnya sengaja tak diisi sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri
tertualah yang berhak menerima pinangan. Terlebih dahulu sampaikan salam kami, dan ini kombul balasan kami. Terima kasih Ratu, kami mohon izin mengetahui pinangan pangerannya tidak sesuai yang diharapkan utusan tersebut. Ketakutan menghadapi kembali kepada pada sang pangeran. Apa beraninya dia menolak pinanganku? Sang pangeran sudah tidak peduli lagi. Adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung, amarah yang menguasai hatinya, tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintah para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Siapkan semua prajurit, kita akan menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran selatan Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Ciksima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ke-7 putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Selesai menyembunyikan ke-7 putrinya, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Ciksima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung kalah perang. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Ciksima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu, Sungai Umai. Di suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai dan berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan masuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya. Datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan untuk tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya, "Hai orang 1000 Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu?" Ini mendengar penjelasan utusan Ratu Ciksima, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukan agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Setelah Pangeran Empang Kuala dan pasukan kembali ke kerajaannya, esok harinya Ratu Ciksima segera mendatangi tempat persembunyian ke-7 putri di dalam hutan. Namun alangkah terkejutnya Ratu Ciksima karena ke-7 putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka meninggal karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Ciksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ke-7 putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini pengorbanan putri 7 itu tetap dikenang dalam sebuah lirik berjudul Putri 7. Lirik tersebut sampai sekarang dijadikan nyanyian pengiring tarian pulau dan asik melayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata
di Umay yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Terima kasih atas Cita Rakyat dari Hermawan Susilo, D3 Humas semester 2, tugas kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.